Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para dosen semuanya? Apa kabar para teman-teman atau rekan-rekan semuanya? Semoga semuanya sehat selalu, diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan di segala macam penyakit, terutamanya penyakit yang sangat kita takuti pada saat sekarang ini yaitu COVID-19. Kita bisa lihat Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan dan juga bukan hanya Indonesia saja yang mengalami uh, penyakit atau musibah di negara-negara lain juga. Uh, Indonesia saat ini sedang berperang melawan uh, penyakit virus corona tersebut. Maka itu kita harus menjaga kesehatan, itu yang terpenting. Dan juga jangan lupa menjaga kebersihan, patuhi protokol yang telah diterapkan pemerintah, dan berhati-hati kepada orang sekeliling dan juga orang sekitar. Kita tidak tahu bagaimana niat orang kepada kita, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan supaya semuanya cepat, supaya penyakit atau musibah yang menimpa kita cepat berlalu, dan Indonesia dan dunia pulih kembali seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga menceritakan sedikit pengalaman membosankan mungkin bagi saya, bagaimana saya bisa masuk ke kampus tercinta UPI IPTK Padang. Nama saya Nurul Afira, BP 18, BP 18 10 11 55 31 0082. Kelas asal saya dari kelas M2, jurusan saya manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, periode S1. Saya berasal dari pesisir selatan di Surantinya, tepatnya di kampung Dusun Gunung Malelo, kampung yang terpencil. Sedikit curhat kepada teman-teman, kampung saya sangat terpencil, dan kata kami di sini kampung yang penghabisan jalan, yang sangat susah sekali mendapatkan jaringan. Saya sangat sulit untuk melakukan perkuliahan online di kampung saya karena harus bila kita melakukan video konferensi atau ujian, saya harus keluar dari kampung saya untuk mendapatkan jaringan. Mungkin bukan saya saja yang mengalami kesusahan, teman-teman yang lain yang sama dengan saya mungkin seperti itu. Kita hanya bisa menerima. Dan juga saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kedua orang tua saya berasal dari pesisir selatan. Ayah saya cuman hanya berbeda kampung halaman. Ayah saya Lubuk Batu, ibu saya di Gunung Malelo. Ayah saya seorang pekerja swasta, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Dan saya bersekolah dasar dulu di SD 3 Lubuk Batu, kemudian di Madrasah Aliyah Sunia Suranti, kemudian di SMA Negeri 1 Sutra Suranti. Kemudian saya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Alhamdulillah. Dan waktu di SMA saya berjurusan IPA, dan saya waktu itu ingin setelah lulus dari SMA ingin masuk ke sekolah kesehatan di bidang kesehatan, tetapi karena kendala biaya, dan waktu itu saya mengikuti SNPTN, saya gagal verifikasinya, jadi saya gagal. Kemudian saya lanjut mengikuti SBPTN. Di SBPTN ada 3 jurusan kita disuruh pilih, jadi saya ambil 2 jurusan dari UNP dan satunya lagi dari UNAN. Kemudian alhamdulillah saya tidak lulus. Mungkin belum ada rezeki saya di sana dan juga keberuntungan saya di sana. Saya sudah bertekad ingin masuk ke sekolah kesehatan, tetapi kendala biaya dan juga orang tua tidak support saya di bidang kesehatan. Jadi karena saya tahu saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, jadi saya tidak bisa memaksakan diri untuk masuk keinginan saya. Saya waktu itu
sangat-sangat menginginkan masuk ke sekolah kesehatan. Tetapi masalah itu, dan saya frustasi pada saat itu, tidak sangat frustasi, cuma frustasi sedikit. Setiap malam saya berkepikiran dan juga menangis. Saya tidak bilang kepada orang tua saya karena orang tua saya tidak di rumah, tidak di kampung, tidak di Indonesia. Orang tua saya merantau ke negeri orang, dan saya tinggal dengan keluarga saya, dengan nenek saya, dengan kedua adik ibu saya. Jadi orang tua saya tidak tahu betapa sedihnya saya pas ingin mau masuk ke sekolah kesehatan. Mereka tidak tahu apa yang saya alami pada saat itu. Mereka tidak melihatnya. Jadi kedua orang tua saya waktu itu sangat menginginkan saya masuk ke UNP karena alasan orang tua saya ingin memasukkan saya ke UNP karena beliau sering mendengar omongan orang yang banyak bilang kalau UNP itu bagus, dan juga karena dia negeri, dan kalau negeri itu mudah mendapatkan pekerjaan, mudah mencari kerja, seperti itu. Jadi orang tua saya terhasut dengan omongan orang-orang. Jadi saya maklumi orang tua saya karena orang tua saya tidak dari seorang pendidikan, hanya orang biasa. Jadi saya memaklumi orang tua saya. Lalu waktu itu saya sangat sekali menginginkan masuk kesehatan, tapi saya tahu akan diri saya terlahir dari keluarga kurang mampu. Jadi saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk masuk ke sana. Saya hanya menuruti kehendak orang tua saya, walaupun di hati saya belum bisa menerimanya. Cuman mungkin waktu itu saya sedikit membangkang emosi kepada orang tua saya, marah. Karena saya masih remaja, jadi masih kebawa emosi. Tapi saya tidak melawan dengan perkataan. Saya hanya melawan, membangkang dengan pilihan saya, seperti itu. Karena orang tua saya menginginkan saya di UNP, dan keinginan saya berbeda pula. Jadi saya memilih luar dari keinginan saya dan dengan orang tua saya, memilih kampus luar dari keinginan orang tua saya dan saya. Dan saya berpikir pada waktu itu saya tidak bisa melawan, dan saya hanya berpikir kalau kehendak orang tua saya tidak dapat, maka kalau kehendak saya tidak dapat, maka kehendak orang tua saya juga tidak dapat, seperti saya berpikirnya. Jadi saya akan memilih kampus luar dari keinginan kami masing-masing. Karena saking orang tua saya ingin memasukkan saya ke UNP, orang tua saya rela membayar orang untuk masukin saya ke sana, menyuap orang dengan biaya yang cukup lumayan bagi kami. Tetapi orang itu cuma memberi waktu singkat untuk orang tua saya mencari biayanya. Jadi orang tua saya tidak sanggup. Jadi tidak jadi, mungkin sudah takdir saya di UPI, dan saya tidak ada mendaftar sama sekali ke kampus lain. Tidak ada sama sekali. Saya hanya mendaftar mandiri satu, yaitu UPI. Karena masalah tadi saya marah, jadi saya tidak mau mendaftar kampus lain, dan saya memilih kampus yang pasti satu, tapi pasti. Jadi alhamdulillah saya mencoba karena ada rekomendasi dari kakak saya. Saya tidak karena orang tua saya ingin saya masuk ke negeri, jadi saya tidak mendaftar sama sekali ke negeri.
saya termasuk anak yang sedikit pembangkang, tapi dengan cara itu saya tidak berkata kasar pada orang tua saya, tidak. Saya hanya melihatkan dari perlakuan saya. Jadi saya ada rekomendasi dari kakak saya, dia sepupu keponakan dari ayah saya. Dia juga berkuliah di UPI, jadi dia bercerita semua tentang UPI dan saya tertarik dan saya mencoba mendaftar di UPI. Waktu itu saya sangat walaupun saya sudah mendaftar di UPI, saya juga belum bisa menerima saya di UPI karena itu. Jadi seiringnya waktu saya setelah melihat teman saya yang banyak yang tidak bisa kuliah kendala biaya, jadi saya sadar bahwa saya termasuk anak yang beruntung juga bisa kuliah. Seperti itu saya berpikir. Teman saya saja tidak bisa kuliah, saya bisa. Kenapa saya harus mengeluh? Kenapa saya tidak bersyukur? Seperti itu. Dan mulai pada saat itu saya bersyukur dan saya jalani, walaupun saya sulit untuk mencoba menyesuaikan keadaan saya karena saya masih belum bisa menerima di sana. Jadi saya terus menyesuaikan, dan seiring berjalannya waktu alhamdulillah saya bisa menerimanya, dan sampai saat sekarang saya tetap bersyukur bisa kuliah di UPI seperti itu. Jadi saya buat teman-teman yang sama seperti saya pengalamannya, kita tidak perlu berkecil hati karena mungkin ini sudah ditakdirkan untuk kita, jadi kita hanya bisa bersyukur. Dan saya ingat kata teman saya, ada teman saya yang bilang sama saya bahwa Allah itu tidak akan memberikan keinginan kita, Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi saya selalu mengingat perkataannya. Sampai disinilah pengalaman membosankan saya yang saya berbagi kepada teman-teman, curhatkan kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya.